Seorang gadis mengalami pelecehan oleh dokter saat dibius untuk operasi. Saat sadar, dokter mengatakan itu hanya halusinasi dan menyebut banyak orang yang baru dibius mengalami hal serupa. Dokter menyarankan gadis itu mandi dan beristirahat di rumah. Namun, Laksi yakin yang dialaminya nyata. Ia pulang, berusaha mengingat kejadian, tapi efek obat bius membuat ingatannya terpecah. Ia memeriksa pakaian dan menemukan bekas yang memperkuat kecurigaannya. Tak berani membayangkan apa yang terjadi saat tak sadar. Ia membawa bukti ke rumah sakit terbesar untuk pemeriksaan. Namun, hasilnya justru membuatnya semakin hancur. Setelah diperiksa dokter, terbukti ia baru saja berhubungan intim. Laksi segera melapor ke polisi, tetapi polisi tidak menemukan tanda perlawanan atau luka di tubuhnya, sehingga dibutuhkan bukti tambahan untuk memastikan adanya pemaksaan. Dokter tersebut dikenal ramah, telah lama membuka klinik di kota, dan aktif dalam kegiatan sosial, sehingga polisi sulit mempercayai tuduhan itu. Namun, Laksi curiga dokter itu memang berniat jahat. Malam sebelumnya ia bertengkar dengan pacarnya, karena hal sepele dan secara tidak sengaja melukai tangan kirinya, akibat memecahkan kaca freezer. Tak disangka, ia jatuh ke perangkap iblis. Setelah itu, bayangan buruk muncul di benaknya. Karena desakannya, kepala polisi setuju membuka penyelidikan, lalu setengah hati memintanya pulang dan menunggu kabar. Ana merasa tak berdaya, jadi ia pergi ke rumah ayahnya mencari bantuan. Namun, yang tak pernah ia duga, ayahnya bukannya menghibur, malah curiga ia tidur demi uang dokter itu. Kakaknya bahkan lebih parah, menuduh Ana yang menggoda dokter. Sikap dingin keluarganya membuat Ana kecewa, sekaligus menguatkan tekadnya membuktikan dirinya tidak bersalah. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan dokter dan menyampaikan tuduhan Ana kepadanya. Namun, siapa sangka, dokter itu justru sangat tidak percaya setelah mendengarnya. Dokter itu tidak mengerti mengapa Ana memfitnahnya. Untuk membersihkan namanya, ia menceritakan kronologi kejadian itu. Malam itu, Ana minum alkohol dan tampak bersemangat. Ia mengangkat tangan terluka dan berteriak di meja resepsionis, menuntut lukanya segera ditangani. Agar tidak mengganggu pasien lain, dokter itu menghentikan pekerjaannya dan membawa Ana ke ruang perawatan. Namun, Ana tetap bersemangat, bahkan sempat menggoda dokter itu. Untuk menghindari kesalahpahaman, dokter akhirnya menyuntikkan obat penenang kepadanya. Tak disangka, setelah itu, Ana justru memfitnah dirinya. Meski polisi yakin dokter itu tidak bersalah, sesuai prosedur mereka tetap mengambil sampel darahnya. Polisi segera memeriksa sampel itu di laboratorium malam itu juga, dan hasilnya di luar dugaan. DNA dokter tidak cocok dengan sampel dari celana dalam Ana, artinya orang yang bersama Ana malam itu adalah orang lain. Pagi berikutnya, polisi mengumumkan hasil ini dengan suara keras di jalan yang biasa dilalui Ana saat berangkat sekolah, sehingga perilaku Ana dan tuduhannya terhadap dokter cepat menyebar di kota kecil itu. Tidak terima, Ana yang marah mendatangi kepala polisi. Ia curiga ada kesalahan dalam pengambilan sampel dan meminta pemeriksaan ulang. Untuk membuatnya menyerah, kepala polisi menelepon petugas yang bertanggung jawab atas pengambilan sampel. Dalam percakapan itu, ia menemukan masalah. Saat itu dokter, karena pasien banyak, meminta polisi kembali nanti untuk mengambil sampel. Setelah polisi pergi, dokter mengambil sendiri satu tabung darah tanpa pengawasan, memberikannya ke perawat untuk diberi label, lalu diserahkan ke polisi di mobil. Kepala polisi menyadari dokter bisa saja menggunakan darah orang lain. Ia pun mendatangi dokter dan meminta pengambilan darah diulang di bawah pengawasannya. Tak disangka, dokter langsung setuju. Di depan kepala polisi, dokter membiarkan perawat mengambil sampel darah. Polisi kembali memeriksa sampel itu di laboratorium, tapi hasilnya tetap tidak cocok. Sampai sini, kepala polisi yakin Ana hanya mengada-ada, lalu memperingatkannya agar tidak mencemarkan nama baik dokter. Namun Ana membantah tuduhan itu. Jika semua ini ilusi, bagaimana dengan cairan tubuh di celana